Selamat datang di YouTube channel Dunia Dalam Sorotan. Channel ini membahas tentang berita dunia, politik, dan lain-lain. Semoga Anda terhibur dengan video saya. Setelah perjuangan kemerdekaan yang panjang banget, Indonesia itu ternyata nggak langsung jadi seperti yang kita tahu sekarang. Ada satu babak sejarah yang sering banget kelupaan, di mana masa depan bangsa kita tuh ada di persimpangan jalan. Nah, ini adalah kisah tentang Indonesia yang hampir saja jadi negara yang sama sekali berbeda. Beneran loh, kalian nggak salah denger. Bukan 38 provinsi seperti sekarang, tapi 16 negara bagian yang terpisah-pisah. Fakta ini sering banget lewat di buku-buku sejarah kita, padahal ini momen yang super krusial yang membentuk negara kesatuan yang kita tinggali sekarang. Nah, ini dia nih, potret politik Indonesia di akhir 1949, tepat setelah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan kita. Wujudnya bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Republik Indonesia Serikat, atau yang biasa disingkat RIS. Kalau kita lihat di peta ini, kelihatan kan betapa rumitnya? Ini adalah sebuah federasi, hasil dari sebuah kompromi yang sangat-sangat sulit. Terus pertanyaannya, kok bisa bentuknya jadi begini? Jawabannya ada pada sebuah strategi politik licik yang udah lama banget dijalankan Belanda untuk mempertahankan pengaruh mereka di sini. Inti dari strategi Belanda itu ya ini, divide et impera, politik pecah belah. Logikanya sederhana, mereka sadar ngelawan satu Republik Indonesia yang solid dan bersatu itu susah banget. Jadi gimana solusinya? Ya dipecah-pecah aja, jadi negara-negara kecil, biar lebih gampang dikontrol dan dibikin bergantung sama mereka. Disinilah letak konflik utamanya. Di satu sisi, ada cita-cita luhur proklamasi 1945, yaitu satu negara kesatuan yang merdeka total. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit di konferensi meja bundar tahun 1949. Para pemimpin bangsa kita seperti Soekarno dan Hatta ada di posisi yang super dilematis. Mereka terpaksa menerima kompromi ini sebagai satu-satunya cara supaya kedaulatan kita diakui dunia internasional saat itu. Oke, sekarang kita bedah yuk. Kayak apa sih sebenarnya wujud bangsa kita yang terpecah-pecah ini dan siapa aja pemain utamanya? Penting buat kita tahu, ini bukan rencana dadakan. Timeline ini nunjukin kalau Belanda tuh udah nyiapin fondasi sistem federal ini dari jauh-jauh hari. Mereka pelan-pelan membentuk apa yang disebut negara-negara boneka di banyak wilayah. Ini langkah strategis buat memecah persatuan kita. Coba deh bayangin situasinya. Republik Indonesia yang jadi jantung perjuangan kemerdekaan, statusnya malah diturunkan, cuma jadi salah satu dari banyak negara bagian. Wilayahnya pun diciutkan, cuma sebagian Jawa dan Sumatera. Ini jelas pukulan telak buat semangat para pejuang. Struktur kepemimpinannya juga jadi aneh. Soekarno memang jadi presiden untuk seluruh federasi, tapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari justru Perdana Menteri, yaitu Muhammad Hatta. Sistem yang rumit dan terasa asing banget bagi para pejuang kemerdekaan. Tapi Belanda melupakan satu hal yang paling penting, kekuatan rakyat Indonesia. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah, karena rakyat menolak untuk dipecah belah. Kutipan ini, wah benar-benar mewakili perasaan rakyat waktu itu. Buat mereka, Republik Indonesia Serikat ini bukan cerminan kedaulatan yang sejati. Ini cuma sisa-sisa strategi penjajah, sebuah hadiah yang nggak pernah mereka harapkan. Dan jangan salah, ini bukan gerakan yang diatur dari Jakarta. Sama sekali bukan. Ini murni gelombang besar dari bawah, dari rakyat biasa. Di berbagai daerah, mulai dari Sumatera sampai Kalimantan, orang-orang turun ke jalan, demo, menuntut negara bagian buatan Belanda ini dibubarkan, dan mereka mau kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Gelombang tekanan ini memuncak dengan sangat cepat. Kita sampai di klimaks cerita ini, runtuhnya struktur federal bikinan Belanda. Lini masa ini nunjukin betapa gilanya kecepatan semua ini terjadi. Luar biasa! Tekanan dari rakyat itu udah kayak bola salju, nggak bisa dihentikan. Satu persatu, negara-negara bagian mulai goyah, memilih bubar, dan akhirnya melebur kembali ke dalam Republik. 8. Coba kita berhenti sejenak di angka ini. Angka yang kelihatannya sederhana, tapi di baliknya tersimpan kisah yang luar biasa tentang kekuatan dan kehendak rakyat. Betul, cuma 8 bulan. Bayangin sebuah sistem politik rumit yang dirancang Belanda bertahun-tahun, hancur lebur dalam waktu kurang dari setahun. Ini bukan karena perintah dari elit politik, tapi murni karena keinginan rakyat Indonesia yang begitu kuat untuk bersatu. Ini kemenangan mutlak bagi semangat persatuan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari babak sejarah yang singkat tapi sangat menentukan ini? Yuk kita lihat warisannya. Dan pemilihan tanggalnya itu sangat simbolis, 17 Agustus 1950, persis 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Ini bukan sekedar pergantian administrasi, tapi ini adalah penegasan kembali jiwa dan cita-cita awal bangsa kita, satu nusa, satu bangsa, dan satu negara kesatuan.
Nah, ini pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng. Seandainya sejarah berjalan beda, kalau aja RIS itu bertahan, kira-kira Indonesia yang kita kenal sekarang bakal seperti apa ya? Mungkin kita akan hidup di negara federasi kayak Amerika Serikat atau Jerman. Episode 8 bulan di tahun 1950 itu benar-benar jadi momen penentu jalan sejarah kita sampai detik ini.